Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat subuh secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mempelajari dan membahas syarat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan yang sangat mulia ini. Tetapi karena memang saat ini kita di bulan Ramadan, maka kita yang rutin di setiap Selasa ba'da salatul fajar kita membahas tentang Aqidatul Awam. Tapi di bulan ini kita akan membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berbicara tentang Rasul tapi berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita akan membahas di pertemuan Selasa pagi ini dan juga ke depannya, yaitu satu hari bersama Rasul di bulan Ramadan. Ini adalah masjid di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah menghadap kiblat ini. Ini rumah Abu Ayyub. Kenapa disebut rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari karena Nabi pertama kali masuk ke Madinah nginepnya di sini, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub sekarang sudah hilang, Pak ya. Jadi apa? Jadi halaman ya. Dan ini Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya tingkat. Makanya subhanallah, Nabi waktu itu ditarik-tarik, nginep sini. Semua orang mau dinepin sama Nabi Muhammad. Akhirnya ontaknya dilepas sama Rasul, biarkan ontak itu kemana. Subhanallah, ontaknya berhenti di rumah Abu Ayyub. Akhirnya kata Rasul, berarti aku nginep di sini. Waktu dia nginep, rumahnya tingkat. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, Anda di atas. Kata Rasul, jangan, saya di bawah saja. Nanti banyak tamu, kamu akan terganggu kalau saya di atas. Jangan ya Rasul, saya nggak enak tidur di atas Anda. Nggak apa-apa. Singkat cerita, Abu Ayyub tidur di atas tingkat. Rasul di bawah. Abu Ayyub seharian semalaman nggak bisa tidur. Ngebayangin, ya Allah, saya tidur di bawah ada Nabi. Katanya. Itu adab saya bagaimana? Akhirnya besok pagi minta, ya Rasul, ada ke atas Rasul. Saya nggak bisa tidur. Nggak apa-apa, kamu di atas. Rasulullah luar biasa. Akhirnya naik ke atas lagi. Besok malam lagi tidur, air digirbah. Itu dulu, zaman dulu orang kalau minum tuh pakai ditaruh di atas gitu ya. Karena kalau taruh di bawah takut ada kalajengking dan seterusnya. Karena pasir digantung. Pas dia mau minum tuh air jatuh. Jatuh kan tingkatnya zaman dulu nggak pakai beton, Pak. Takut rembes, jadi jatuhnya itu langsung dia bajunya, selimutnya ditutupin untuk ngelapin air supaya nggak netes ke bawah. Akhirnya kedinginan, dia nggak bisa apa? Karena dipikir kalau satu tetes jatuh ke Rasulullah bagaimana? Rasulullah terganggu tidurnya. Akhirnya hari ketiga dia nggak sanggup, ya Rasul, Anda di atas, saya nggak sanggup ya Rasul. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa di atas. Akhirnya Rasulullah pindah ke atas. Berapa lama di sini? Ada yang bilang 6 bulan Rasulullah tinggal di sini. Cukup lama di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ini rumah termasuk rumah bersejarah. Dan saat tinggal di sini Rasulullah membangun masjid. Nah, inilah masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulunya kiblatnya ngadepnya ke sini, Pak. Ke arah sini ya. Ini adalah Palestina. Kalau ini setelah pindah kiblat ini aslinya ke sana. Dan ini kiblatnya, dan ini adalah tempat ahli sufah dulu. Ahli sufah itu orang-orang yang nggak punya rumah. Muhajirin yang hijrah nggak punya rumah, tinggalnya di sini. Dan rumah Aisyah yang ini. Ini rumah Saudah, ini rumah Aisyah. Jadi Rasulullah kalau pulang ya ke sini, yaitu dempet dengan apa? Dengan masjid. Rumahnya Rasul buka pintu langsung masjid. Nah, ini saya lebih gambarkan lebih jelas lagi. Ini adalah masjid zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman dulu. Ini peta yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada. Awalnya seperti ini. Ini arah kiblatnya ke sana, Masjidil Aqsa. Ini Ka'bah, tapi ngadepnya ke sana. Dan ini rumah-rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumah istrinya, dekat-dekatan ya. Ini adalah rumah Hafsah, istrinya Rasul. Ini rumah Aisyah,
rumah Saudah. Ini rumah Fatimah, putrinya Rasul dengan Ali bin Abi Thalib. Makanya selama 6 bulan Nabi Muhammad SAW kalau bangun subuh masuk dari sini langsung ke pintu ini, ketok pintunya keluarganya. As-salah ya ahlul bait, as-salah ya ahlul bait. Itu selalu diingatkan di waktu subuh. Di sini anjuran untuk kita membangunkan keluarga sendiri. Itu disuruh as-salatu ya ahlul bait. Ini Fatimah. Makanya di dalam cerita kalau Hasan Husain nangis, Rasulullah keluar dari rumahnya. Karena terdengar suaranya, karena nggak jauh rumah Fatimah dengan Rasul. Jadi kalau kedengaran Hasan Husain nangis, keluar dia dari rumahnya ini, kemudian langsung ke sebelah sini. Ada apa dengan cucuku? Ada apa dengan anakku? Rasulullah paling nggak bisa kalau dengar apa? Cucunya nangis. Kayak kita juga kan kalau dia punya kakek, punya cucu begitu tuh. Anaknya kalah nomor 2. Yang pertama adalah apa? Cucu lebih. Anaknya nangis biarin, tapi kalau cucu nangis nggak bisa dibiarin. Itu Rasulullah langsung, ada apa dengan cucuku? Ada apa dengan anakku? Ini Fatimah. Nah ini rumah Ummu Salamah, rumah Sofia agak jauh. Ada yang bilang ini rumah Juwairiyah, ada yang bilang rumah Sofia. Nah ini rumah-rumah istri-istri Rasul SAW. Jadi kalau kita bilang Nabi pulang dari masjid, ya ke sini pulangnya. Jangan kita bayangin jauh naik ontak dulu. Enggak, rumah Rasul itu sengaja dekat dengan para istrinya. Dan Rasulullah kok bisa beli banyak begini rumah? Enggak, dikasih. Rasulullah punya ini dikasih. Ini rumah pertama asli Rasul, Aisyah. Itu nanti dikasih ini ahlul bait tadinya jauh. Tapi ketika Rasulullah ngelihat Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, ada yang sahabat dibilang sian karena Fatimah selalu dekat dengan Nabi dari zaman Mekah. Karena zaman Mekah Fatimah itu dapat gelar Ummu Abiha. Disebut Ummu Abiha, dia itu ibu dari ayahnya. Fatimah itu seperti ayahnya karena beliau putri tapi ngurus Nabi Muhammad. Karena Sayyidah Khadijah meninggal semua dan anak-anak yang lain Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum sudah nikah semua. Hanya beliau yang belum nikah dan mengurusi Nabi Muhammad SAW. Maka disebut Ummu Abiha. Maka waktu nikah dengan Ali nggak punya rumah. Ini kawasan elit ini, Pak. Kawasan apa nih? Kawasan elit ini. Ini adalah pusat kota sampai sekarang. Pusat Madinah itu sekitar Masjid Nabawi itu kalah Pak Jatiwarna harganya. Per NJOP-nya kalah sama di sana. Wah, di sana mungkin bisa termahal di atas muka bumi adalah wilayah Haram dan juga wilayah Madinah. Karena memang ini adalah wilayah elit. Nah, dan wilayah mahal sekali. Nah, inilah rumah-rumah. Gambarannya Rasulullah SAW kembali dan ini Masjid Nabawi sebelum pindah kiblat seperti ini. Maaf. Ini awalnya kiblatnya ke arah sana. Ini kan rumah Nabi tadi. Rumah Ali dan Fatimah rumah Rasul Aisyah. Nah, ini ke sana. Sementara ini ahli sufa. Ahli sufa itu orang yang tidak punya rumah. Jadi waktu datang ke Mekah, ke Madinah kan muhajirin meninggalkan rumah, miskin. Di Mekahnya kaya, tapi di Madinah nggak punya apa-apa. Maka tinggalnya di sini. Tinggalnya di sini mereka. Ini dan makannya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Ini Rasulullah punya bukan bukan orang tua asuh, tapi yang diasuh ini siapa? Ada berapa ahli sufa? 63 orang, Pak. Yang tinggal di situ ahli sufa 63. Diangkat pimpinannya Abu Hurairah oleh Rasul. Abu Hurairah kepimpinan ahli sufa. Jadi pimpinan orang-orang apa? Miskin. Yang makannya dari jamaah. Tapi di siang hari mereka kerja. Tapi yang mengurus karena dipersaudarakan oleh Muhajirin dan Ansar oleh Nabi Muhammad SAW. Ini rumah Aisyah atau rumah Rasul dan rumah Ali. Di belakangnya rumah para istri ini. Kemudian saat sudah pindah kiblat beralih. Ini saat pindah kiblat. Nah, ini ketika pindah kiblat, sufahnya jadi di belakang. Ahli sufah. Dan masjidnya pindah Ka'bah ke arah kiblatnya seperti arah Ka'bah. Ini pindah yang tadinya awalnya ke sana ini ke sini. Rumah Nabi jadi dekat dari sini. Awalnya kiblat ke sini, tapi setelah itu rumah Nabi masuk ke sini dan ini karena Rasulullah sering bolak-balik di sini akhirnya menjadi apa? Raudhah. Ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Karena di mundar-mandir diinjak Rasul dari rumah ke mimbar. Wah, ini menjadi tempat istimewa. Nah, makanya kalau kita bahas surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang telah kami berikan keberkahan sekitar Masjidil Aqsa. Kenapa dikasih berkah?
karena kathratul khuta, banyaknya langkah-langkah al-anbiya, para nabi. Jadi para nabi dulu banyak yang mundar-mandir wilayah itu, akhirnya itu menjadi wilayah yang barokna haulah. Subhanallah, ini adalah raudhah Rasulullah SAW mundar-mandir setiap waktu, setiap saat. Ini adalah jadi tempat yang istimewa. Hikmah tempat kita kalau dibanyak dimasukin ulama, dimasukin orang-orang soleh jadi mulia. Perumahan ini akan menjadi mulia bukan dari karena rumahnya yang besar-besar, bukan dari taman yang indah, tapi berapa banyak orang soleh yang ada di situ atau yang sering mundar-mandir di tempat itu. Insya Allah Allah jadikan tempat tinggal kita ini tempat yang penuh berkah semuanya. Amin. Rabbal alamin. Nah, inilah gambaran dan akhirnya rumah nabinya. Rasulullah pulang ke rumah seperti itu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan dibayangkan rumah seperti rumah kita, rumahnya Nabi. Nah, ini tentunya gambaran supaya kita bersyukur. Ternyata rumah kita nggak kecil, yang kecil itu syukurnya. Jadi rumah kita itu besar dan kecil tergantung apa? Karena kalau bicara kecil, siapa yang lebih kecil rumahnya dari Nabi Muhammad SAW? Rumah Rasul awal seperti ini. Yang disebut ini hujrah, ini ghurfah. Kata ulama ada beda antara hujrah dan ghurfah. Hujrah itu kamar tidur, ghurfah itu ruang di mana Rasul dan Aisyah menerima tamu, ruang santai, itu ghurfah. Jadi kalau hujrah itu tempat tidur, kasur kamar kita, kamar tidur kita namanya hujrah. Tapi kalau ghurfah itu ruangan yang serbaguna, ada tamu, duduk-duduk santai, itu ghurfah. Nah, ini rumah hujrahnya Nabi 5 kali 4 dan ghurfahnya 3 kali 4. Kalau perumahan jenis apa nih, Pak? S berapa S kali? S banget ini. Ya Allah, kalau kita ngelihat kayak begini tipe 32 ya. Oh, ini main perumahan ngerti nih. 3 kita, ya Allah, berarti kita ini rumahnya luar biasa. Kalau bicara ibadah kan kadang-kadang bilang begitu, merasa ya Allah saya kan duha nggak pernah lepas, tahajud nggak pernah kelewat, kok masih miskin aja rumah segini. Ya Allah, engkau tidak hitung Nabi Muhammad khairul anbiya wal mursalin. Tidak ada makhluk, tidak ada hamba Allah yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Penghulu dari para manusia, penghulu dari para malaikat, penghulu dari para ciptaan makhluknya Allah adalah Nabi Muhammad. Tapi rumahnya seperti ini, maka kita apa yang harus kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tinggal syukur yang ada ketika kita melihat rumah Nabi Muhammad SAW. Dan karena Rasulullah tinggal di sini di hujrah di sini, Rasulullah ini tempat tidurnya awalnya. Ini tempat tidur Rasulullah SAW dan ini tempat duduk-duduknya Nabi. Santai, kan kamar biasanya ada ruangan untuk apa di dalam kamar itu. Dan disinilah Rasulullah meninggal. Karena Rasulullah meninggalnya di atas tempat tidurnya, akhirnya dikuburlah di atas, yaitu tempat tidurnya di pinggir, Rasulullah dipinggirkan lalu digali. Kenapa? Karena Nabi kalau meninggal tidak boleh dipindah jasadnya. Meninggal di situ harus dikubur di situ. Kalau orang selain Nabi kan meninggal di Jakarta dibawa ke Jawa boleh, dibawa Sumatera boleh, tapi kalau Rasul nggak boleh. Siapapun Nabi kalau dia meninggal harus dikubur di tempat dia meninggal, tidak boleh dipindah. Nah, ini adalah jadi tempat tidurnya Rasul, di atasnya dipinggirkan kasurnya, lalu digalilah kubur di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Aisyah dan ini dijadikan ruang tamu untuk menerima tamu dan atau untuk apa bergaul lah untuk sahabat atau tetangga yang berkunjung. Nah, ini gambaran dari luar rumah Nabi, dari sisi lain dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fih. Tidaklah seseorang dicabut rohnya oleh Allah seorang nabi kecuali di situ yang Allah kehendaki dia dikubur. Berdasarkan hadis ini maka tidak boleh dipindah. Oh, dulu sempat rame, Pak. Waktu Rasul baru meninggal rame. Orang-orang muhajirin bilang Nabi harus dikubur di Mekah. Orang-orang Mekah minta dikubur di sini karena lahirnya di Mekah. Kata orang Madinah nggak bisa, harus dikubur di Madinah karena dia meninggal di Madinah. Dia hijrah di Madinah dan dia tidak kembali ke Mekah, berarti harus dikubur di Madinah. Berselisih, Pak. Semua orang ingin Nabi apa?
dikubur di tempatnya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq, ini riwayat Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar, aku pernah mendengar Rasulullah bicara seperti ini, Allah ketika mencabut seorang nabi, maka Allah mengendaki orang itu dikubur, nabi itu dikubur di tempat dia meninggal. Akhirnya khilafnya hilang, perbedaan tadi langsung adem. Awalnya ribut, ini masalah nabi sensitif. Subhanallah, Abu Bakar mendengar, aku telah mendengar dari Rasulullah bahwa kalau nabi meninggal harus dikubur di mana dia meninggal, karena itu adalah pilihan Allah, dikubur di sini. Ini adalah apa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, riwayat ini, riwayat yang kelihatannya sederhana dan sahabat lain tidak ada yang melihat, hanya Abu Bakar. Abu Bakar dengar sendiri bersama Rasulullah SAW. Maka dari situ selesai perbedaan di antara orang Muhajirin dan Ansor. Dan di sini dikubur, dan seperti tadi ini ada pintu keluar. Jadi Rasulullah ini langsung ke masjid, ini langsung ke masjid. Jadi Rasulullah ini kamar Rasul ke masjid. Kalau ini keluar Aisyah mau keluar ke rumah, sana keluar. Di sini ada pintu untuk keluar. Nah, dulu di dalam riwayat ketika Rasulullah meninggal di sini, kasurnya dipindahkan terus dimandikan. Dimandikannya mana? Di sini. Dimandikannya pun di sini. Setelah dimandikan di sini, disolatkan pun di sini, nggak di dalam masjid. Makanya sebagian mazhab Malikiyah, jenazah tidak bagus disolatkan di masjid, tapi di rumahnya, di mana dia tinggal. Karena Nabi dulu sholatnya jenazahnya di rumahnya, tidak di masjid. Tapi jumhur ulama mengatakan di masjid karena jamaahnya lebih banyak. Tapi zaman Nabi dulu sholatnya di sini. Jadi sahabat-sahabat itu sholat masuk ke sini. Beberapa orang sholat sepenuh ini, sholat di sini, setelah selesai keluar dari pintu ini. Lalu masuk lagi jamaah dari sini. Terus bergilir, masuk dari sini, keluar dari sini. Ini bergantian. Dari bapak-bapak dulu, setelah selesai bapak-bapak semua baru anak-anak, setelah anak-anak baru perempuan. Ada riwayat bapak-bapak, anak-anak terakhir perempuan. Oleh karena itu Nabi meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, akhir duha, sekitar jam 11-an. Dikuburnya riwayat yang pertama Selasa malam, riwayat yang kedua Rabu pagi. Artinya Senin, Selasa, Rabu. Kenapa? Karena tidak berhenti untuk apa? Nyolatkan. Dan jasad Nabi tidak ada yang busuk, tidak ada perubahan. Kata Abu Bakar Siddiq mengatakan, tibta hayyan wa mayyita, engkau wahai Nabi wangi jasadmu saat hidup dan sudah meninggal. Sudah 3 hari tetap wangi badannya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa kayak Nabi. Jangan sampai 3 hari antum apa? Itu ngikut Nabi. Nah, apalagi cuma duduk orang ngopi di depan nunggu jenazah nggak ada apa-apain. Cepatkan, karena ada 5 hal yang harus disegerakan. Kata Rasulullah SAW, man ajalah minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu dari perbuatan syaitan kecuali 5. Mayit, segerakan untuk diurus. Gadis yang sudah dilamar ada yang cocok, segera nikahkan. Hutang kalau sudah datang punya, segera bayar. Sholat kalau sudah habis, tamu kalau sudah datang segera berikan makan. Jadi itu adalah 5 hal yang tidak termasuk setan, tapi yang lainnya nggak boleh tergesa-gesa. Tapi yang 5 ini harus apa? Disegerakan. Tamu sebelum datang makan dulu, cepat, semakin cepat ngasih makan itu semakin bagus. Jangan nunggu tamu haus nih baru keluar minuman, kayaknya lapar juga baru keluar makanan. Ini orang bakhil ini. Ini kata Sufyan Ibnu Uyainah, jangan pernah engkau tawarkan orang makan, karena menawarkan makan itu adalah pelit, bakhil. Jadi yang bagus tamu datang keluarin, jangan nunjuk, Pak mau makan. Nah, pasti tamunya bilang nggak usah, udah kenyang. Akhirnya keluar dari rumahnya nyari warung gitu. Lapar sebenarnya, bahkan ditawarin. Tamu itu nggak boleh ditawarkan, keluarkan saja yang ada. Nah, inilah Rasulullah SAW tinggal di sini. Dan terakhir tempat tidurnya Rasulullah SAW berubah lagi nanti setelah apa? Ada Abu Bakar yang meninggal. Nah, ini waktu tadi tempat tidur kuburnya di sini, tempat duduknya Aisyah di sini, dan sini kadang-kadang Aisyah kadang-kadang tidur di sini. Ada 2 tempat, di sini dan di sini. Kuburnya 1. Tapi 2 tahun 8 bulan kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal. Maka Abu Bakar minta sama Aisyah, Aisyah boleh nggak saya dikubur di dekat Rasulullah? Aisyah sebagai putri, Abu Bakar sebagai ayah, tentunya langsung apa? Dikasih. Akhirnya dikubur di sini. Ini kuburnya Abu Bakar Siddiq. Ya maaf, ini
Kepalanya ini arah kiblat ya, arah kiblat ke sini. Ini di belakangnya, ini di belakangnya. Makanya nanti kalau bapak-bapak ziarah ke Rasul lewat sini, salam ke sini. Satu langkah ke kanan, arahnya ke kepala Abu Bakar Siddiq. Satu langkah ke kanan lagi, kepalanya sesuai dengan Umar bin Khattab. Itu selangkah-selangkah. Kayak kalau di Masjid Nabawi sudah dikasih tuh apa? Yang gede bolongan besar, bolongan kecil itu arahnya menuju ke pas kepalanya Abu Bakar, Umar. Nah, akhirnya ini tetap ini tidak ada ini sater namanya atau hordeng, ini yang terbuat dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma dianyam, ditutup kayak tikar. Nah, ini tidak ada zaman Abu Bakar di sini. Akhirnya 13 tahun kemudian Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah. Ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh jadi imam ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dengan sab'atu anat, 7 kali tusukan. Akhirnya Umar bin Khattab tidak sadarkan diri. Baru salat 1 rakaat. Abu Lu'lu'ah dapat diselesaikan dan Umar bin Khattab masih tidak sadarkan diri, dibangunkan. Ya Umar, Amirul Mukminin, enggak ada yang bangun. Enggak bisa bangun. Akhirnya Abdullah bin Umar, aku tahu cara membangunkan ayahku. Diteriakkan di telinganya, as-shalah, as-shalah, langsung bangun. Salat kata Abu Bakar. Kata Umar. Salat. Pingsan, diteriakin salat, bangun. Kita tidur as-shalatu khairum minan naum, enggak bangun-bangun. Ini beda dengan Umar bin Khattab. Salat. Iya. Uqimatus shalah. Sudah didirikan salat? Iya, kata Abdullah. Salat rakaah. Baru kamu salat 1 rakaat. Wajihunil kiblat, hadapkan ke kiblat, diteruskan lagi sholatnya, 1 kali sholat lagi, tinggal dalam keadaan sudah apa? Isi perutnya sudah keluar, 7 kali tusukan. Sholat ditikam itu, dan waktu menghadap kiblat sempurna sholat. Setelah sempurna sholat dia bilang, nah ini dalil yang mengatakan darah tidak najis, tapi pendapat jumhur darah najis dalam keadaan tidak mungkin bisa diselesaikan darahnya. Intinya Umar bilang, Abdullah, kalau nanti saya meninggal minta datangi Aisyah, minta izin, kalau memang diizinkan saya ingin dikubur dekat siapa? Dekat Rasulullah, dekat sahabatku Abu Bakar. Kalau tidak diizinkan, kuburkan aku di Baqi seperti kaum muslimin lainnya. Meninggal Umar bin Khattab, Abdullah datang ke Aisyah. Abdullah anaknya, Aisyah, ayahku begini-begini, punya pesan, punya wasiat, boleh nggak? Kalau memang boleh ditinggalkan, dikubur di sini. Kalau tidak, sebenarnya ini untuk aku, kata Aisyah. Tempat ini untuk aku satu. Tapi karena Umar sudah minta, saya berikan. Akhirnya dikubur di sini atas izin dari Aisyah. Dikuburlah di sini. Akhirnya Aisyah membuat hordeng, membuat sater. Kenapa? Sebelum ada Umar, ini suamiku. Aku tidur buka jilbab bebas. Mungkin saat tidur tersingkap, ini suamiku. Yang di sebelah adalah ayahku. Tapi sekarang ada Umar ibn Khattab, bukan mahramku. Jadi aku tutup, aku malu. Buka jilbab aku nggak bisa karena ada Umar bin Khattab. Dibuatlah sater, dibuat ini sater. Yang menarik, Aisyah malu dengan apa? Ternyata kubur itu jangan dianggap mati begitu saja. Nah kita enggak, pacaran di atas kuburan, mabok di atas kuburan, nggak ada malu-malunya. Subhanallah. Ini akhirnya dibuatlah sater dan Rasulullah Aisyah pun tinggal di situ, dan sampai akhir hayatnya ini dibuat sater. Dan ini akhirnya yang tadinya terbuka ini ditutup. Akhirnya para wanita kalau mau ke raudhah, ini raudhah, lalu disinilah salamnya. Jadi perempuan salamnya dengan Rasul berbeda dengan laki-laki. Dia ke sini langkah ke kiri untuk Abu Bakar, langkah ke kiri untuk Umar. Tapi untuk laki langkah ke kanan, langkah ke kanan. Jadi kadang-kadang manasik umroh dikasih tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau salam ke Nabi lalu langkah ke kanan. Perempuan langkah ke kanan juga, mentok Pak, itu pagar. Ini pagar, ini dikasih pagar, nanti ini dikasih pagar. Jadi nggak bisa. Saat saya ke kanan mentok, saat untuk perempuan jangan ke kanan, untuk apa? Ke kiri, biar berhadapan dengan jasad daripada Abu Bakar dan Umar. Nah inilah akhirnya Rasulullah kembali ke rumahnya. Disinilah rumah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan begitu luar biasa kesederhanaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas kembali bersama Rasul di bulan Ramadan di bagian kedua, insya
Allah. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.